Halo semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi bareng aku Adele, dan di videoku kali ini aku akan membacakan sebuah buku berjudul Bumi di episode ke-23. Untuk kalian yang sudah penasaran gimana kelanjutan ceritanya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Episode 23. Miss Keriting, aku tersengal menyebut nama. Guru matematikaku itu tertawa pelan. Kamu seharusnya memanggilku Miss Selena, Ra. Tapi tidak masalah, aku tidak akan menghukum semua murid sekolah ini gara-gara panggilan lucu itu. Apalagi dalam situasi sulit seperti ini. Sally mengerang 2 langkah dariku. Miss Selena melangkah cepat, berusaha membantu Sally. Namun gerakannya terhenti karena 6 orang yang memegang tombak tanpa banyak bicara telah menyerangnya. 6 tombak melesat cepat ke tubuh Miss Selena. Aku menutup mata, ngeri melihat apa yang akan terjadi. Tapi sebaliknya, 6 tombak itu patah, berkeluntangan di lantai aula. Pemegangnya jatuh terbanting. Aku memberanikan diri membuka mata, melihat Miss Selena berdiri mantap. Tangannya baru saja menepis tombak perak sekaligus mengirim serangan. Sama sekali tidak tersisa tampilan guru yang kulihat selama ini. Dia terlihat anggun berwibawa. Remang aula membuat wajah Miss Selena terlihat bercahaya, seperti bulan purnama. Itu tadi gerakan menangkis yang mematikan. Miss Selena berdiri di tengah 6 orang yang bergelimpangan. 6 orang itu mengerang di lantai, 2 sisanya takut-takut mendekat. Dia bukan lawan kalian, sosok tinggi kurus itu berseru. Menyuruh 2 orang dari mereka mundur. Miss Selena dengan cepat melangkah mendekati Sally. Satu tangannya menghantam 2 orang yang tersisa, langsung terbanting ke lantai. Satu tangannya lagi merobek jaring perak yang mengikat Sally, membebaskannya. Kamu baik-baik saja, Sally? Miss Selena bertanya pendek. Sally mengangguk. Dia tidak terluka, meski seluruh tubuhnya terasa sakit. Ali yang tidak jauh dari kami berusaha duduk. Kondisinya juga tidak mengkhawatirkan, Ali bahkan meraih pemukul kastinya. Lantas dengan wajah jengkel memukul kepala salah satu dari mereka yang roboh menimpa badannya tadi. Bantu Sally duduk, Ra. Miss Selena menoleh padaku, menyuruhku dengan tegas. Aku mengangguk. Meski kakiku masih gemetar, aku jauh lebih baik dibanding Sally. Aku bergegas membantu Sally duduk. Kamu tidak terluka kan, Sel? Aku berbisik. Sally menggeleng. Napasnya masih tersengal. Semua kejadian ini amat membingungkan. Dengan kenyataan, aku bisa menghilangkan tiang listrik raksasa, dan Sally bisa mengeluarkan petir saja sudah cukup membingungkan. Apalagi sekarang ditambah pula dengan bagaimana guru matematika kami tiba-tiba muncul di dalam aula. Berdiri gagah melindungi kami, menantang sosok tinggi kurus di hadapannya. Aku menatap ke depan dengan wajah tegang, ke arah Miss Selena dan sosok tinggi kurus yang saling berhadapan. Selamat malam, Selena. Sosok tinggi itu melangkah mendekat. Suara sapaannya terdengar ramah, tapi menyembunyikan ancaman. Tinggalkan murid-muridku, Miss Selena berseru lantang, tanpa basa-basi. Mereka murid-muridmu. Sosok tinggi itu menatap seolah tidak percaya, kemudian terkekeh pelan. Kamu tidak bergurau, Selena. Sejak kapan kamu jadi guru di dunia tanah? Lantas, apa yang kamu ajarkan kepada mereka? Menyulam pakaian? Atau membuat anyaman? Atau jangan-jangan kamu guru berhitung mereka? Murid-murid, mari kita berhitung jumlah anak ayam. 1, 2, 3. Setidaknya mereka tidak kuajarkan kebencian dan permusuhan. Miss Selena memotong dengan suara tegas. Aku yang memperhatikan percakapan dari belakang menelan ludah, baru menyadari sesuatu. Rambut Miss Selena tidak keriting lagi. Rambutnya berubah jadi pendek, berdiri, terlihat meranggas seperti duri. Dia masih mengenakan pakaian gelap yang sering dipakai saat mengajar. Tapi seluruh tubuhnya dibungkus sesuatu berwarna gelap, sama seperti yang dikenakan sosok tinggi kurus itu. Dan yang paling berbeda adalah wajah Miss Selena. Cahaya wajahnya semakin terang, seperti purnama yang meninggi. Oh ya, kebencian, permusuhan, sosok tinggi kurus itu terkekeh.
Bukankah kamu sendiri yang amat membenci, memusuhi klan sendiri? Bukankah kamu sendiri yang meninggalkan dunia kita, memutuskan hidup di tengah makhluk tanah? Hah? Miss Selena tidak menjawab, berdiri mengawasi setiap kemungkinan. Ini sungguh menarik, Selena. Mari kita berhitung sejenak. 1. Gadis kecil yang berusaha duduk itu dari klan Matahari. Kamu pasti tahu itu, bukan? Meski sepertinya gadis kecil malang itu tidak punya ide sama sekali siapa dia. 2. Si bodoh dengan tongkat kayu itu yang sepertinya paling berani tapi sebenarnya paling tidak memiliki kekuatan. Dia jelas makhluk tanah. Mungkin dia merasa paling pintar. Hanya untuk menyadari bahwa pengetahuan paling maju di dunia tanah ini hanyalah separuh dari teknologi paling rendah di dunia kita. 3. Gadis itu yang paling kuat tapi sama sekali tidak paham apa kekuatannya, yang terus bingung dengan apa yang terjadi di sekitarnya, berusaha mencari jawaban padahal jawaban itu ada di dirinya sendiri, adalah bagian dari dunia lain. Sekarang kita tambahkan dengan faktor terakhir. Kamu ternyata guru mereka. Maka hasil persamaan ini adalah apa yang sebenarnya sedang kamu rencanakan diam-diam, Selena. Pengkhianatan yang lebih besar, kekuasaan yang lebih tinggi. Sosok kurus itu menatap dengan ekspresi wajah merendahkan. Aku tidak tertarik membahas imajinasi kosong yang tidak penting sementara murid-muridku butuh bantuan. Miss Selena menjawab datar. Kamu harus segera tinggalkan mereka atau apa, Selena? Sosok tinggi kurus itu tertawa lagi. Aku akan melawan. Miss Selena menjawab tegas. Astaga, Selena, sosok tinggi kurus itu pura-pura terkejut. Tidakkah di dunia tanah yang rendah ini juga terdapat nasihat jangan pernah melawan guru sendiri? Kamu hendak melawanku. Dengan apa, nak? Aku yang mengajarkan seluruh kekuatan yang kamu punya hari ini. Semuanya, kecuali tentang berhitung, menyulam, dan merajut itu. Bisa kita lupakan. Sungguh beraninya kamu. Miss Selena tetap tenang, menatap datar. Tidakkah kamu akan malu jika 3 muridmu ini melihat gurunya dipermalukan di hadapan mereka, Selena? Sosok tinggi kurus itu mengangkat tangannya. Dia jelas tidak akan pergi seperti yang disuruh. Miss Selena ikut mengangkat tangannya, bersiap. Aku akan mengambil risikonya. Aku menahan napas, menyaksikan ketegangan yang segera meruyak di remang aula. Sally sudah bisa berdiri di sebelahku. Wajahnya masih meringis menahan sakit. Sedangkan Ali, si jenius itu sekali lagi memukul satu dari mereka yang tergeletak di dekat kami. Orang dengan pakaian gelap itu terlihat bergerak hendak bangkit. Ali refleks memukulnya dengan pemukul bola kasti agar tetap terkapar. Aku melirik Ali. Apa yang sedang dia lakukan? Ali mengangkat bahu. Hei, dia bisa saja tiba-tiba berdiri dan menyerang kita lagi, kan? Kurang lebih begitu maksud wajah Ali tanpa dosa. Sepertinya dia terlalu sering menonton film. Aku menyeka peluh bercampur debu di leher. Miss Selena dan sosok tinggi kurus itu masih saling tatap, berhitung. Tetapi pertarungan tidak bisa dihindari lagi. Percakapan selesai. Sosok tinggi kurus itu menyerang lebih dulu. Badannya ringan melompat ke depan, memukul tangan kanannya. Miss Selena dengan cepat menghindar ke samping. Tidak terlihat apa yang melintas di udara menyerbu Miss Selena, hanya suara menderu kencang, dan saat mengenai tembok aula, menimbulkan dentum keras. Tiang basket hancur berantakan. Aku, Sally, dan Ali membungkuk, berlindung. Lantai yang kami pijak bergetar, tabir yang melindungi dinding aula bergoyang. Sosok tinggi kurus itu tidak berhenti. Dia segera mengirim 3-4 pukulan lainnya. Aku menatap jeri. Tidak ada lagi yang kami kenali dari Miss Selena, guru matematika kami. Dia melompat ke sana kemari, dengan tangkas menghindari pukulan jarak jauh itu. Dentuman kencang susul menyusul. Sosok tinggi kurus itu menggeram. Untuk sekian kali mencecar dengan tinjunya. Aku berseru tertahan karena kali ini Miss Selena tidak sempat menghindar. Sepersekian detik sebelum deru pukulan itu tiba, Miss Selena membuat tameng besar, lubang hitam. Deru serangan tersedot masuk ke dalamnya. Lubang mengecil lantas lenyap. Persis bersamaan dengan Miss Selena maju mengirim serangan balasan untuk pertama kalinya. Tangan kanan Miss Selena meninju ke depan. Sosok tinggi kurus itu terlihat kaget.
Dia yang terlanjur merangsek maju sepertinya tidak mengira serangan itu datang. Terlambat menghindar, tubuhnya terbanting dihantam sesuatu yang tidak terlihat. Tubuhnya mental 10 meter hingga tembok aula menahannya. Aku mengepalkan tangan. Rasakan. Sally yang menunduk di sebelahku mengangkat kepala, mengintip, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan Ali lagi-lagi memukul salah satu dari orang-orang pembawa panji yang merangkak hendak bangun. Aku melotot. "Hei Ali, apa yang kamu lakukan?" Ali lagi-lagi mengangkat bahu. "Semoga saja dari 8 orang berpakaian gelap yang tergeletak itu tidak ada yang tiba-tiba bangun. Itu bisa berbahaya kan?" ujarnya santai. "Kamu sepertinya belajar dengan baik sekali, Selena." Sosok kurus tinggi itu tertawa pelan. Dia berdiri, menyeka mulutnya, merapikan jubahnya. Aku mengeluh, kukira pertarungan sudah selesai. Baik, saatnya untuk lebih serius. Sosok tinggi kurus itu menggerung pelan, dan belum habis gerungannya, dia melompat menyerbu. Suara seperti gelembung air meletus terdengar. Sosoknya menghilang, lalu cepat sekali dia sudah berada di depan Miss Selena. Pertarungan jarak pendek telah dimulai. Tinju kanannya memukul. Miss Selena sepertinya siap menerima serangan. Dia menunduk, tapi percuma. Tinju tangan kiri sosok tinggi itu juga menyusul sama cepatnya. Miss Selena menangkis dengan kedua tangan bersilang. Bergegas hendak membuat tameng, tapi terlambat. Keras sekali pukulan itu, berdentum. Miss Selena terpental ke belakang. Sosok tinggi kurus itu hilang lagi. Lantas, dia sudah berada di atas tubuh Miss Selena yang masih melayang setelah terkena pukulan. Sosok tinggi kurus itu menghantamkan kedua tangannya tanpa ampun. Sally di sebelahku menjerit. Aku menggigit bibir. Miss Selena tidak sempat menghindar sama sekali, juga mengangkat tangan untuk menangkis. Dentuman keras terdengar untuk kesekian kali, disusul terbantingnya tubuh guru matematika kami di lantai aula. Lantai semen terlihat retak, tubuh Miss Selena tergeletak. Aku gemetar menunggu. "Bangunlah," aku berbisik. Aku tidak tahu berada di sisi mana Miss Selena dalam kejadian ini. Bahkan aku sama sekali tidak punya ide apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sosok tinggi kurus ini siapa? Apa yang membuatnya memaksa menjemputku? Kenapa Miss Selena tiba-tiba muncul? Apa peranannya dalam kejadian ini? Jangan-jangan dia lebih jahat dibandingkan siapapun. Tapi tidak mungkin. Miss Selena guru matematika kami di sekolah. Meskipun galak, disiplin, aku tahu dia selalu menyayangi murid-muridnya. "Bangunlah, Miss Selena." Suaraku bergetar menyemangati. "Kamu boleh jadi ahli dalam pertarungan jarak jauh, Selena. Tapi kamu tidak pernah menguasai pertarungan jarak dekat." Sosok tinggi kurus itu berdiri satu langkah di depan tubuh Miss Selena yang masih tergeletak. "Maafkan aku, Selena. Seharusnya sejak dulu kuselesaikan urusan kita." Sosok tinggi kurus itu menatap prihatin. Miss Selena masih meringkuk, entah masih hidup atau tidak. "Bangunlah, Miss Selena," aku berbisik pelan. "Hari ini akan kuperbaiki hingga ke akar-akarnya kesalahan yang pernah kulakukan saat memilihmu sebagai murid." Sosok tinggi kurus itu mendesis, tangannya terangkat tinggi. Aku bisa merasakan betapa besar kekuatan yang keluar dari tangannya. Bahkan kami yang berjarak belasan meter terdorong ke tembok oleh angin deras. "Selamat tinggal, Selena." Tangan itu ganas menghujam ke arah tubuh Miss Selena. Tiba-tiba tubuh Miss Selena lenyap. Dentuman kencang terdengar saat pukulan itu tiba. Lantai aula melesak 1 meter. Bongkahan semen berhamburan. Ada lubang selebar 2 meter di antara kepulan debu. Miss Selena muncul di belakang sosok tinggi kurus itu. Wajahnya yang bersinar terlihat meringis. Sisa rasa sakit menerima pukulan tadi. Tubuhnya juga kotor, tapi dia tampak baik-baik saja. Bahkan dengan sekuat tenaga melepas pukulan. Sosok tinggi kurus yang masih terperanjat melihat sasarannya lenyap kini tidak sempat menghindar. Pukulan Miss Selena mengenai badannya. Tubuh tinggi kurus itu terbanting jauh sekali. Aku berseru mengepalkan tangan. "Yes, sejak dulu kamu tidak pernah mengenali bakat murid dengan baik. Bagaimana kamu yakin sekali aku tidak bisa bertarung jarak dekat?" Miss Selena berkata datar. Napasnya masih tersengal. Pukulan keras barusan sepertinya menguras banyak tenaga.
Tetapi pertarungan jauh dari selesai. Sosok tinggi kurus itu masih bisa berdiri, tertawa marah. Aku mengeluh melihatnya. Bukankah dia sudah terkena pukulan kencang Miss Helena? Belum habis suara tawa sinisnya, tubuh itu telah menghilang. Berikutnya dia muncul, melompat persis di depan Miss Helena, menyerang. Miss Helena dengan gesit menghindar. Sosok tinggi kurus itu menghilang kembali. Itu hanya serangan tipuan, karena kemudian dia muncul di belakang Miss Helena, menghunjamkan tinjunya lebih cepat, lebih bertenaga. Miss Helena menangkis, disusul lagi serangan berikutnya. Aku menelan ludah. Gerakan mereka sekarang nyaris tidak terlihat saking cepatnya. Apakah Miss Helena baik-baik saja? Sally bertanya. Suaranya bergetar oleh kecemasan. Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Sejauh ini Miss Helena bertahan, tidak punya kesempatan balas menyerang. Dua pukulan dari sosok tinggi kurus itu susul-menyusul, menghantam tameng lubang hitam yang dibuat Miss Helena. Lubang itu berhamburan. Sosok tinggi kurus itu merangsek maju, melepas lagi dua pukulan beruntun. Miss Helena terlambat menangkis pukulan terakhir, berdebum, tubuhnya terbanting ke samping. Sosok tinggi kurus itu sepertinya tidak memberi jeda. Dia tidak berhenti dan melepas pukulan berikutnya sebelum Miss Helena kembali siap. Sally menjerit melihat Miss Helena terbanting ke sana kemari, sama sekali tidak bisa menangkis. 1, 2, 3 pukulan, Ali ikut menahan napas tegang. 4, 5, 6 pukulan, entah sudah seperti apa kondisi Miss Helena menerima begitu banyak tinju, berdentum berkali-kali. 7, 8, aku sudah tidak tahan lagi melihatnya. Miss Helena tidak akan kuat menerima pukulan bertubi-tubi. Dia butuh bantuan. Aku refleks melompat, mengangkat tangan. Jemariku mengepal membentuk tinju. Berteriak marah. Hentikan! Astaga! Aku hanya berniat melompat 1 langkah, tapi tubuhku bergerak jauh sekali. Entah bagaimana caranya, suara berdesir kencang terdengar saat tanganku terangkat. Sepertinya ada angin puting beliung yang berputar deras di kepal tinjuku. Bergumpal cepat, tidak hanya itu, bunga salju juga berguguran dari kepal tinjuku, dingin menyergap seluruh aula. Apa yang terjadi? Bagaimana aku melakukannya? Tinjuku telak menghantam sosok tinggi kurus itu sebelum aku menyadarinya. Suara berdentum memekakkan telinga terdengar. Sosok tinggi kurus yang ganas menyerang Miss Helena terlempar jatuh. Bahkan sebelum tinjuku mengenai tubuhnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah cerita dari novel Bumi episode ke-23. Aku harap kalian suka dengan ceritanya, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.